Yayasan Telem Cabang Rote saat ini berpelayanan di Kabupaten Rotendao, di Kecamatan Lobalain, khususnya 4 desa dampingan, yaitu di Desa Helebek, Sualain, Kuli, dan Kuliah Sele, dengan berfokus pada 3 isu utama. Isu yang pertama yang kami lakukan itu berkaitan dengan isu kesehatan, yang mana berfokus kepada kesehatan ibu dan anak, termasuk pengurangan risiko kematian ibu. Untuk masalah kesehatan ibu hamil, yang pertama ada ibu hamil paritas atau disebut dengan ibu hamil yang hamil anak banyak. Terus yang kedua ibu hamil yang kek. Yang ketiga adalah ibu hamil yang dengan usia kehamilannya sudah di atas 35 tahun. Terus ibu hamil dengan anak yang sebelumnya masih kurang dari 2 tahun. Program Yayasan Telem yang berkaitan dengan isu kesehatan pada kesehatan ibu dan anak, kita Yayasan Telem berfokus pada pemenuhan gizi bagi ibu dan anak dengan dukungan pada pelayanan kesehatan, kami berfokus pada pemenuhan gizi ibu dan anak dengan memberikan support berupa dapur sehat yang di dalamnya ada ayam petelur dan juga bibit sayur. Beta dapat ayam petelur 4 ekor dengan bibit sayur sekarang ada sementara tanam. Untuk telur ketong pakai untuk makan untuk setiap hari dalam rumah tangga, terus sayur juga begitu. Sayur sekarang ketong sende beli lagi, sekarang ketong punya sendiri. Ketong telur juga begitu, ketong sende beli lagi. Kami juga mengembangkan kebun desa sehat dan juga kebun gereja. Kalau untuk sasaran PMT yang makan ada 18 orang, ada stunting, ada gizi kurang dan gizi full. Menunya tiap hari berbeda. Biasa ada kalau satu harinya itu kalau ada setiap hari itu harus ada proteinnya, nabatinya, dan juga buah. Hal lain yang kami lakukan juga yaitu memfasilitasi pelayanan kesehatan yang ada di desa binaan kami dengan mensupport pada imunisasi dan juga pelatihan kader posyandu. Kami juga membuka kelas perempuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan daripada perempuan yang ada di desa binaan kami. Saya Ketua Kader Desa Helebek. Kami kader 12 orang dari Desa Helebek dan selama ini kami dibentuk dari pemerintah Desa Helebek bersama kerjasama dengan TLM untuk membantu ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Dan tugas kami itu membawa ibu-ibu hamil untuk pemeriksaan setiap posyandu dan ibu menyusui juga kami pantau untuk dalam kehidupannya mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Dan kami juga membantu mereka dalam kelas perempuan agar mereka bisa mengerti bagaimana cara menyusui dan bagaimana ketika ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat di saat mereka hamil. Kemudian isu yang kedua berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Terkait dengan kegiatan kebencanaan, kami melakukan beberapa upaya, yakni mitigasi dan adaptasi. Mitigasi yakni dengan kegiatan sosialisasi serta simulasi tentang kebencanaan. Dan juga kami menyediakan rambu-rambu bencana, peta kebencanaan,
untuk masyarakat lihat dan masyarakat bisa belajar dari hal-hal tersebut. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat adaptasi, yakni dengan penanaman anakan-anakan pohon yang ditanami di lahan-lahan yang berpotensi untuk terjadi bencana. Ini lokasi nama Kali Mbaimboen. Jadi di lokasi ini ada difungsikan sebagai lokasi pertanian. Tetapi terkadang setiap ada musim hujan, maka terjadi banjir di sekitar lokasi ini, maka tidak memungkinkan untuk bisa menanam tanaman pertanian. Jadi ketika TLM memberikan kami untuk menyemaikan bibit bambu, maka kami memilih itu untuk kami bisa menanam di sekitaran bantaran kali, supaya bisa menjaga supaya tidak terjadi longsor. Salah satunya adalah bencana abrasi pantai, di mana kami melakukan penyemaian anakan mangrove untuk ditanami di lahan-lahan yang di dekat yang berpotensi untuk terjadi bencana abrasi pantai. Biasanya kami ambil air di pinggir laut, dia sekitar 1 kilo. Kami berjalan kaki, dan sekarang air ini sudah berjalan selama 1 tahun. Dibantu oleh TLM. Saya juga mewakili pemerintah dan juga masyarakat Desa Lebek berterima kasih karena TLM sudah ada bersama-sama dengan kami di tahun ketiga. Dan sudah banyak hal yang sudah dilakukan, baik itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan perairan, dan juga berhubungan dengan bencana. Kalau kita melihat perempuan itu adalah ibu sekaligus wajah dari bumi. Semua yang ada, yang Tuhan percayakan kepada dia, menjadi seorang perempuan yang tangguh, yang bijaksana dalam Tuhan. Mana Tuhan menciptakan alam itu bukan untuk menghancurkan manusia, tapi justru untuk keselamatan manusia, bahkan juga untuk pemeliharaan kehidupan manusia.